Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa zid wa tammim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah untuk bersama-sama mempelajari, berdiskusi tentang agama, yang berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang baik, menginginkan kita menjadi orang yang takwa, menginginkan kita menjadi orang yang nantinya akan menjadi bagian daripada umat Rasulullah SAW. Oleh karenanya, mari kita syukuri, kita patut bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Anugerah kita bisa mencari ilmu dengan baik, dengan tenang, ini adalah anugerah terindah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di sana yang belum ada kesempatan, belum ada waktu, dan belum ada kekuatan untuk mencari ilmu dengan baik dan benar. Yang kedua, marilah kita niati dengan baik. Semoga hal ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang muttaqin dan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk memulai kegiatan kita. Semoga kegiatan ini diridhai dan juga membawa keberkahan, kemanfaatan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Fatihah al-hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man salafana as-salihin liridullah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas bersama-sama terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang definisi. Apa sih kitab Allah itu? Kitab berasal dari kitabun, ya. Kitab Allah adalah sekumpulan firman Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya sebagai pedoman bagi umat manusia untuk melaksanakan ketaatan dan petunjuk dalam menggapai keselamatan di kehidupan dunia dan akhirat. Kitab Allah yang diturunkan oleh Allah ke para rasul, para nabi berjumlah 114. Wahyu Allah yang sudah diturunkan kepada para rasul, para nabi terdiri dari dua macam. Yang pertama suhuf, yang kedua mushaf. Adapun kedua istilah tersebut berasal dari kalimat yang sama. Sofifah yang mempunyai arti sepenggal kalimat yang ditulis pada media kulit hewan, kulit pohon, daun-daun, pelepah kurma, ya, dan media lainnya. Mushaf adalah kumpulan dari beberapa suhuf yang dikumpulkan menjadi satu buku. Sekarang apa perbedaan dan persamaan daripada jenis kitab tadi? Yang pertama persamaannya, kitab dan suhuf adalah keduanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah kepada para utusannya. Baik itu nabi ataupun rasul. Perbedaannya adalah dilihat dari jumlah dan isinya. Untuk kitab jumlahnya lebih banyak dibanding suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Sedangkan kalau dilihat dari isinya, kitab mempunyai isi lebih lengkap dibanding suhuf.
Dan perbedaan selanjutnya adalah kitab dibukukan, sementara suhuf tidak. Ada dalil kita beriman kepada kitab Allah, ya, yaitu di kitab Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu ini harokatnya itu yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat dan jauh sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi yang menerima suhuf ada siapa saja, ada berapa begitu. Bentuk wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa suhuf ini menurunkannya dalam keadaan bentuk suhuf, yaitu hanya berupa lembaran-lembaran. Ini diturunkan kepada 4 nabi, yaitu 50 sahifah kepada Nabi Syed alaihi salatu wassalam, 10 sahifah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, 10 sahifah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan 30 kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Fungsi dan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menuntun manusia dalam meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kitab Allah, kita tidak tahu asma wa sifah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya bermuara dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Dari sana kita, para rasul, para nabi, menjabarkan, menjelaskan daripada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. B. Sebagai petunjuk kehidupan manusia di muka bumi dalam menggapai keselamatan hidup di dunia serta akhirat. Di Al-Quran sudah dijelaskan, karena Al-Quran sendiri adalah the way of life, atau aturan hidup manusia. Aturan hidup manusia. Jadi oleh karenanya di sana dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyebabkan manusia dalam kerusakan, mana yang menyebabkan manusia dalam ketenangan. Di sana sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Yang selanjutnya sebagai petunjuk bagaimana manusia menjadi khalifah di muka bumi, yaitu manusia bermuamalah, manusia mengatur segala kehidupan di dunia. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Menuntun keyakinan manusia terhadap sesuatu yang telah diturunkan Allah kepada para rasul dan nabi. Maksudnya, apa-apa yang harus diyakini, seperti halnya meyakini hari akhir, meyakini qada dan qadar, ya, menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diatur di dalam Al-Quranul Karim. Bukti kebenaran tentang ajaran yang disampaikan para nabi dan rasul ialah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau tidak ada kitab suci, berarti kan bisa jadi apa yang disampaikan oleh para rasul itu bohong. Bisa jadi itu dari nafsu dan pikiran para rasul itu sendiri. Tapi kalau sudah ada Al-Quran, sudah ada kitab daripada Allah, manusia itu akan lebih mempercayai apa yang disampaikan oleh para rasul, bahwa mereka, para rasul dan nabi itu tidak menyampaikan abal-abal begitu ya. Ada buktinya. Kitab Allah Subhanahu wa taala berjumlah 4 ya. Selain yang disebutkan tadi, suhuf tadi, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, kitab Injil kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quranul Karim, Al-Furqan kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Taurat dalilnya itu atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Nabi Musa Taurat ya, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain saya, katanya Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Isra ayat 5. Isi kandungan daripada kitab Taurat ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, kewajiban untuk meyakini keesaan Allah. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Larangan untuk tidak menyembah patung atau berhala, agar menyucikan hari yakni hari Sabat. Kalau zamannya Nabi Musa adalah hari Sabat, kalau Nabi Muhammad SAW hari Jumat. Agar menyucikan hari yakni hari Sabat, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang dibenarkan, larangan berbuat zina, mencuri, menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak daripada orang lain. Kitab Zabur, Quran surat Al-Isra ayat 55. Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama menyamakan kata Zabur dengan Mazmur, di mana menurut Islam adalah salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quranul Karim. Istilah Zabur ialah persamaan dengan istilah Ibrani Zimra, berarti lagu atau musik. Disamakan juga istilah Zamir, berarti lagu, dan Mizmor, Mazmur atau Salm. Ini bahasa Ibrani. Merupakan derivasi zamar yang berarti juga nyanyian, pujian, buatan musik. Kitab ini berisi nasihat ya di dalamnya, ada juga zikir, ada juga kalam-kalam hikmah. Kitab Injil, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurati wa atainahu al-Injil fihi hudan wa nur musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada juga cahaya, dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Juga menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Isi daripada kandungan kitab Injil ini ada 4. Ya, walaupun mungkin ini yang bisa digali ya. Sebenarnya wallahu a'lam banyak isi kandungan maknawiyah daripada kitab Injil itu sendiri. Yang pertama, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. 2, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. 3, ajaran hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. 4, penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Kitab Taurat dan Injil telah dirubah. Dalilnya adalah fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katsabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Quran surat Al-Baqarah ayat 76, yang artinya maka kecelakaan yang kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungannya sedikit dari perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, maksudnya celakalah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. A'udzubillah min dzalik. Bukti kitab Injil dan Taurat telah dirubah. Ini ada beberapa.
naskah-naskah pada Taurat dan Injil sekarang tidak tertulis dengan bahasa yang digunakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Kalau bahasanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam bahasa Ibrani ya. Injil atau Taurat yang ada saat ini sudah tercampuri banyak perkataan manusia. Penulisan pada kitab Taurat dan Injil ya tidak menggunakan sanad yang menyambungkan sampai kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Adanya perbedaan dan kontradiksi yang terjadi dalam naskah Injil dan Taurat. Ini kan lucu. Padahal tidak ada aturan di sana terkait dengan nasakh mansukh, terkait dengan mutasyabihat ya. Naskah pada Taurat Injil ya, yang ada pada saat ini mengandung berbagai akidah yang rusak dan menyelisih fitrah tentang Allah Subhanahu wa taala. Isi kitab Taurat dan Injil yang ada sekarang ini berisi pelecehan atau tuduhan-tuduhan buruk kepada para nabi. Ada yang sampai zina, ya. Naudzubillah min dzalik. Padahal tidak ada seperti itu. Semua nabi dan rasul adalah maksum, terjaga. Pengakuan tokoh-tokoh agama mereka akan perubahan dan ketidakaslian Taurat dan Injil. Nah, ini kan lucu. Tokoh-tokohnya mereka sendiri mengakui bahwa kitab mereka tidak sesuai. Taurat dan Injil yang ada saat ini isinya terdapat banyak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran ilmiah. Padahal kan seharusnya kitab-kitab itu tidak bisa menyalahi fitrah dan kebenaran yang ada. Selanjutnya kitab Al-Qur'anul Karim, kitab yang termulia dan kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalna ilaikal kitabil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang paling mulia. Allah menurunkan Al-Qur'an ini kepada nabi yang termulia di antara nabi-nabi lainnya, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad SAW, nabi penutup para rasul, para nabi. Inilah kitab ilahiyah yang terakhir diturunkan. Ia memansuh, menghapus semua kitab-kitab sebelumnya. Hukum yang terkandung di dalam abadi sampai hari kiamat serta tidak mungkin mengalami perubahan. Al-Quran ini menjadi tanda-tanda terbesar kenabian Nabi Muhammad SAW karena merupakan mukjizat yang paling agung. Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Semoga beberapa hal tadi menjadi hal yang bermanfaat dan barokah, menjadi ilmu yang membawa kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariyah sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah wa naqsulana al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.